Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi mata kuliah Praktikum Proses Manufaktur, Program Studi Teknik Industri, Universitas Sarjana Wiyata, Taman Siswa Yogyakarta, kami akan menjelaskan mesin CNC tentang proses setting benda kerja, proses dial benda kerja, dan proses pensettingan pahat oleh kelompok 4 yang terdiri dari 1. Lutfi Chandra Yudian, 2. Nisya Muhammad Abdul, 3. Muhammad Farisi, 4. Rizka Dwi Pratiwi, dan yang kelima Anton Wijanako. Berikut penjelasan dari kelompok kami. Yang pertama, apa itu mesin CNC? CNC adalah singkatan dari Computer Numerically Controlled, merupakan mesin perkakas yang dilengkapi dengan sistem mekanik dan kontrol berbasis komputer yang mampu membaca instruksi kode N, G, F, T, dan lain-lain, di mana kode-kode tersebut akan menginstruksikan ke mesin CNC agar bekerja sesuai dengan program benda kerja yang akan dibuat. Mesin perkakas CNC dilengkapi dengan berbagai alat potong yang dapat membuat benda kerja secara presisi dan dapat melakukan interpolasi yang diarahkan secara numerik atau berdasarkan angka. Jadi, kita harus mengenal jenis dan prinsip kerjanya. Yang pertama itu jenis mesin CNC terdiri dari dua macam, yaitu mesin CNC bubut dan mesin CNC milling. Di mana untuk jenis mesin bubut CNC, gambar kerjanya mirip dengan mesin bubut konvensional, namun sudah digabungkan dengan komputer, jadi sudah dimodifikasi. Terus, cara kerja CNC sendiri adalah dengan melakukan pengaturan program awal di software CNC, guna mengatur gambar dan alur kerja mesin yang disesuaikan dengan material bahan. Program CNC tersebut kemudian dikirim dan dieksekusi oleh prosesor pada CNC sehingga menghasilkan pengaturan motor servo pada mesin CNC untuk menggerakkan perkakas dalam melakukan proses kerja secara otomatis sehingga menghasilkan produk yang sesuai program. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang penyettingan benda kerja. Yang pertama, kita ukur terlebih dahulu diameter benda kerja menggunakan penggaris. Kita cari titik tengahnya. Jika diameter tersebut 50,8, berarti titik tengahnya berada di 25,4. Ya, ini adalah cak dengan 4 penjepit. Untuk mencari titik tengah, kita dibantu dengan senter putar. Kita dekatkan senter putar tepat berada di depan cak. Lalu kita ukur penjepit nomor 1 pada ukuran 25,4. Ya, senter putarnya itu pas berada di 25,4. Nomor 2 juga sama, kita cari pada 25,4. Untuk nomor 3 kita longgarkan saja karena titik tengah sudah diketahui oleh penjepit pertama dan penjepit nomor 3 tinggal menyesuaikan saja. Nomor 4 juga sama, kita longgarkan saja, titik tengahnya sudah diketahui oleh penjepit nomor 2. Kita pasang dan penjepit nomor 4 kita kencangkan. Nomor 3 juga kita kencangkan. Ya, mungkin segitu penjelasan dari penyettingan benda kerja. Kita menentukan dial pada benda kerja. Sebelum kita menentukan dial pada benda kerja, kita memerlukan bantuan dial indikator. Kemudian, pasanglah dial indikator untuk memeriksa benda kerja. Terlihat dengan dial indikator kita dapat mengetahui bahwa benda kerja itu sentris atau belum sentris. Putar
cekam perlahan-lahan dengan tangan sambil memperhatikan apakah ujung penggores menyentuh terus ke permukaan benda kerja. Jika ujung penggores tidak menyentuh secara kontinu pada permukaan benda kerja, maka ada celah antara ujung penggores dengan permukaan benda kerja, berarti kedudukannya benda tersebut belum sentris. Kemudian putar kembali benda kerja tersebut. Terlihat dengan dial indikator bahwa benda kerja belum sentris dan masih harus diperbaiki posisinya. Untuk memperbaiki kedudukan benda kerja yang belum sentris, kita kendurkan ataupun kita kencangkan rahang di mana terdapat celah tadi dengan jarak setengah dari besarnya celah. Kemudian kencangkan rahang yang dikendurkan tersebut. Putar kembali sambil memeriksa apakah masih belum sesuai. Setelah menemukan, lakukan seperti yang dilakukan sebelumnya. Ulangi pemeriksaan dan pengaturan ini sampai ujung penggores menyentuh seluruh permukaan benda kerja yang diputar. Dapat dilihat dari dial indikator bahwa benda kerja masih belum sentris dan masih belum sesuai dengan apa yang ditentukan. Jadi, terus lakukan pemeriksaan secara ulang sampai ujung penggores menyentuh seluruh permukaan benda yang diputar. Kencangkan pada pencekam untuk mengencangkan benda kerja. Di sini masih terlihat perbedaan posisi benda kerja yang dilihat dari dial indikator. Putar secara perlahan sambil mencari yang belum sesuai. Kemudian jika telah terdapat yang belum sesuai, kencangkan kembali benda kerja di pencekam agar sesuai dengan dial indikator. Jadi di sini rendah dan di sini tinggi. Dimaksudnya adalah rendah adalah kendor dan tinggi adalah kencang. Sekarang yang harus kita lakukan, kita akan menggunakan palu. Jadi kita harus memutar benda kerja untuk mencari titik rendah pada benda kerja tersebut atau titik yang tidak sesuai. Jadi kita harus memastikan dial indikatornya tepat di posisi agar saat kita mukul titik yang rendah dengan palu, benda kerja menjadi tepat dengan dial indikatornya. Setelah kita menemukan titik yang tidak sesuai, pukul menggunakan palu dengan seksama agar benda kerja menjadi simetris sesuai dengan apa yang kita tentukan. Pastikan kita memukulnya secara perlahan agar tidak terjadi kesalahan atau kerusakan pada benda kerja. Dan kita harus tetap memperhatikan dial indikatornya agar menjadi sesuai dengan apa yang sudah kita tentukan. Terus putar untuk mencari titik yang tidak sesuai. Pukul secara perlahan sesuai dengan dial indikatornya. Baik, nama saya Anton Wijanarko. Saya akan menjelaskan tentang penyetingan pahat. Ya, perlengkapan yang perlu disiapkan adalah yang pertama starter putar, yang kedua pahat bubut, yang ketiga plat pengganjal pahat, yang keempat kunci rumah pahat atau tool post. Langkah-langkah pemasangan pahat bubut, yaitu pemasangan pengganjalan pada rumah pahat di sebelah kiri, pemasangan pahat bubut pada rumah pahat. Lalu pastikan posisi pahat tidak salah. Mata pahat berada di sebelah kiri atas. Lalu jepit pahat dan atur panjang pahat yang menonjol. Kunci pahat dengan baut pengikat yang belakang terlebih dahulu. Selanjutnya, kencangkan baut pengikat bagian depan. Dekatkan ujung mata sayat pahat ke ujung starter putar. Atur ketinggian mata sayat pahat bubutnya. Jika mata sayat pahat terlalu rendah, maka harus ditambahkan pengganjalnya.
Jika terlalu tinggi, dikurangi penganjalnya. Setel ketinggian pahat dengan mengatur pada baut pengikat pahat. Kencangkan baut pengikat dengan baik. Periksa kembali kerataannya. Pastikan ujung mata sayat pahat menyentuh ujung starter putar dengan tepat. Itulah langkah-langkah pemasangan pahat bubut. Baik, untuk komponennya, yang pertama, press menggunakan pahat luar. Berikut ini adalah gambarnya. Lalu menggunakan pahat ulir dan pahat alur. Untuk komponen kedua, mesin press itu menggunakan pahat luar dan pahat dalam. Untuk komponen yang ketiga, bottom press menggunakan pahat luar, pahat dalam, dan pahat alur. Demikianlah penjelasan dari kelompok 4 mengenai mesin CNC. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.